So, pada malam hari ini kita habis cek-cek bareng nih buku yang judulnya Betapa Besar Pun Sebuah Sangkar, Hidup Suratan dan Karya Kartini. Jadi, buku ini adalah buku terjemahan karya Elizabeth Kissing, dan aslinya ini adalah buku dari berbahasa Belanda gitu ya, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini adalah judul aslinya ya, boleh dibaca teman-teman. Nah, buku ini basically terdiri dari 2 bab dan ada beberapa sub-subnya di situ. Di bab pertama kita bisa lihat buku ini membahas tentang kehidupan Ibu Kartini semasa beliau hidup. Dan di second chapter ini lebih ke bagaimana kita mengenang kehidupan Ibu Kartini, apa saja hal yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau namun setelah beliau meninggal. Jadi itu adalah isi dari buku ini ya guys ya. Dan satu hal yang unik dari buku ini adalah buku ini nggak pakai bahasa yang straight to the point. Kadang-kadang misalnya kalau kita baca buku sejarah kan atau biografi kan kayak Ibu Kartini adalah bla 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 gitu-gitu kan. Nah, terus ada misalnya kita menceritakan gimana sih culture Ibu Kartini sebagai perempuan ningrat di Jawa misalnya. Oh, perempuan ningrat ketat, nggak boleh keluar, harus dipinggir dan sebagainya. Nah, buku ini menceritakannya tuh dengan menggunakan detail yang membuat kita tuh bisa tahu gambaran peristiwa yang terjadi kala itu seperti apa, sehingga kita diajak untuk masuk langsung ke ceritanya Ibu Kartini. Sebagai contoh, buku ini menceritakan gimana Ibu Kartini hanya boleh sekolah di tempat yang persis di sebelah rumahnya, biar Bu Kartini tuh nggak perlu jalan-jalan keluar menyusuri kota, nggak usah keluar-keluar. Dari situ kan kita bisa lihat gambaran bagaimana perempuan Jawa bangsawan dulu di kurung ya, tanda kutip, di dalam rumah, tanpa ada kata-kata yang straight bilang kalau Ibu Kartini adalah perempuan Jawa yang hidup dengan cara dipingit misalnya gitu. Jadi buku ini lebih menceritakan tentang detail, dan detail itu bisa mengajak kita masuk ke kehidupannya Ibu Kartini secara lebih hidup atau nyata. Dan buku ini terdiri dari 200 halaman, jadi nggak yang terlalu banyak banget, dan teman-teman mungkin bisa menyelesaikannya dalam waktu yang lebih cepat karena ceritanya juga mengalir gitu. Nggak yang monoton atau membosankan dan bahasanya terlalu formal gitu lah. Jadi teman-teman bisa mengikuti ceritanya hingga selesai, hingga teman-teman bisa mengenal siapa sih sebenarnya Ibu Kartini dan apa yang membentuk Ibu Kartini seperti yang kita kenal sampai saat ini. So guys, kalian bisa cek-cek bukunya seperti apa secara langsung. Jangan lupa cari di marketplace yang original, jangan yang KW. Dan semoga buku ini bisa membuka wawasan dan juga interest teman-teman semua di genre buku sejarah. Thank you teman-teman.